Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimpo Stafara Fadila dengan IMG 00252204. Jadi hari ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi 1.2. Langsung saja. Jadi ada skenario pertama. Jadi di sini kita akan membahas vertebrae. Yang pertama yaitu os vertebrae. Os vertebrae ini terdiri dari 33 tulang yang dimana susunannya itu 7 os servikal, 7 tulang servikal, kemudian ada 12 torake, ada 5 lumbar, 5 sakrum, dan 4 staphygeus. Pertama ada Veteba cervicalis 1 atau os atlas. Dan dia ini keunikannya dari yang lain itu dia tidak memiliki corpus atau body. Dia ini punya anterior arch ini dan posterior arch yang nanti akan membentuk seperti cincin. Ini kan dia bentuknya seperti cincin. Terus di antaranya itu ada ini lateral mass. Nah, selain itu dia juga ada anterior tubercule dan posterior tubercule yang dia itu merupakan tonjolan kecil di bagian depan dan belakang arch. Terus kemudian dia ada fovea dentis ini yang dia itu merupakan tempat persendian dengan tonjolan dens dari tulang C2 atau os aksis. Selanjutnya ada superior articular facet ini. Dia itu di bagian atas dan dia itu bersedi dengan condylus occipitalis dari tengkorak yang dia ini memungkinkan gerakan mengangguk atau ya. Kemudian ada transverse foramen di sini. Foramen kan berarti dia akan dilekati oleh arteri atau dilewati oleh arteri vertebralis. Selain transverse foramen, dia juga ada transverse proses dan ada proses ini tonjolan. Kemudian ada vertebral foramen yang dia ini merupakan lubang besar yang di tengah yang dia itu tempat lewatnya medula spinalis. Lanjut ada os aksis. Jadi di sini ada anterior view dan posterior yang dari depan dan ada yang dari belakang. Dia ada ciri khasnya itu punya dens. Dens dia itu tonjolan tulang ke atas yang jadi sumbu putar kepala. Dia juga disebut processus odontoideus. Jadi saat kita menggeleng tidak, nah porosnya itu tuh ada di dens ini. Terus dia juga ada superior articular facet yang dia ini merupakan em, permukaan sendi untuk bersambung dengan atlas. Selanjutnya ada inferior articular facet. Dia ini nanti akan bersedi dengan vertebra di bawahnya yaitu C3. Terus selanjutnya ada spinosus proses, yaitu ini tonjolan. Selanjutnya ada vertebra cervicalis 3 sampai 6. Ini tuh yang ada di bagian tengah. Nah, dia ini ciri khasnya itu punya lubang ini, processus transversus. Processus transversus yang ini ada lubangnya, eh, foramen transverse. Dia ini untuk lewat arteri vertebralis. Kemudian bagian-bagian yang lain itu ada body atau badannya ini dia untuk menopang beban. Kemudian tadi ada transverse foramen lubang untuk lewatnya arteri vertebralis. Ada transverse proses ini tonjolan tempat melekatnya otot sama ligamen. Kemudian ada anterior tubercle dan posterior tubercle. Fungsinya untuk tonjolan kecil di depan dan di belakang transverse processus. Kemudian ada superior articular facet dan ini ada inferior articular facet juga tapi nggak kelihatan dan dia itu merupakan permukaan sendi antar vertebra. Kemudian ada pedicle ini dan lamina yang dia itu membentuk lengkung untuk pelindung medula spinalisnya. Ini kan dalam lengkung. Hmm. Kemudian ada spinosus proses tonjolannya ini. Kemudian lanjut yang paling bawah yaitu ada vertebra cervicalis 7 atau prominens ini yang di paling bawah. Udah pertemuan dengan vertebra thoracalis. Dia itu sama seperti hampir mirip sama vertebra cervicalis yang sebelumnya. Dia ada bodinya juga tapi dia lebih besar dari vertebra cervicalis yang lain karena dia itu menahan bebannya kan lebih besar. Kemudian ada kemudian ada transverse proses. Transverse processus ini yaitu masih ada kan transfer processusnya tapi dia nanti foramennya ini lebih kecil kan kalau yang tadi dilewati arteri nah ini tuh karena hanya dilewati sama vena aja. Kemudian dia itu juga ada sulcusnya ini, sulcusnya itu untuk saraf spinal yaitu tempat lewatnya saraf di tulang belakang. Kemudian ada spinosus prosesnya tadi yang udah disebutin yang lebih panjang dan dia itu nggak bercabang, itu ciri khas khusus dari C7. Nah, di bawah C7 tadi udah langsung berikan dengan vertebra thoracalis. Yang dimana vertebra thoracalis itu kan jumlahnya ada 12. Sebenarnya dia itu nanti bentuknya itu hampir mirip tapi nanti fasiesnya itu ada yang berbeda. Kemudian ada ciri khas dari vertebra thoracalis. Ada ciri khasnya yang pertama itu ada badan vertebra atau korpus ini. Enggak gini, yang kayak gini juga, yang kayak gini. Dia ini tuh bentuknya lebih ke kayak hati. Ini kan kayak hampir kayak menyerupai hati gitu. Dan ukurannya itu lebih besar dari vertebra cervical. Kemudian Kemudian ada vertebra foramen yang dia itu bentuknya itu bulat kecil dan dia itu tempat lewatnya medula spinalis sambil mirip yang tadi. Terus ada costal facet. Ini nanti tempat nempelnya di sini. Ini costal facet. Costal facet itu dia itu merupakan permukaan sendi tempat nempelnya tulang rusuk ya. Nanti jadinya bakal kayak ini. Nah ini yang bikin vertebra thoracal itu beda sama vertebra-vertebra yang lain. Nah nanti kan costal facet ini tuh costal facet itu nanti ada dua nih. Nah ini mana ya? Costal facet ini pokoknya nanti kalau yang costal facet itu nanti dia akan menempel dengan bodi di kepala rusuknya. Kemudian kalau yang di transverse-nya itu
Masih. Nah ini, yang ditransversnya itu nanti dia akan yang ditempel di sini leher rusuk, kalau yang di costal facetnya itu kepala rusuknya, kalau ini leher rusuknya. Terus nanti dia spinosus prosesnya itu akan panjang dan miring ke bawah, jadi akan saling menutupi satu sama lain ini. Karena ini saling menutupi satu sama lain. Nah ini tuh yang bikin punggung kita itu tuh jadi kaku. Terus lanjut, dari kan tadi ada 12, nah dari 1 vertebra kali 1 sampai 9 itu tuh nanti dia akan membentuk fascia articularisnya itu setengah lingkaran atau semilunaris. Terus kalau misalkan di vertebra kali 10 sampai 12 itu dia akan bentuknya lebih bulat. Kemudian lanjut, ada vertebra lumbalis. Vertebra lumbalis itu tadi jumlahnya 5 kan. Jadi di gambar yang kanan ini itu tuh merupakan tampilan detail. Ini merupakan tampilan detail dari vertebra 1 vertebra lumbal itu di sini. Kemudian yang sebelah sini itu merupakan susunan dari 5 vertebra lumbal, vertebra lumbalis. Dia ini cirinya bodinya itu kan besar banget, dia lebih besar daripada yang lain karena dia itu fungsinya itu untuk menahan beban bagian tubuh atas. Kemudian ada vertebra foramen ini, dia itu bentuknya agak segitiga. Ada transverse proses yang dia itu tempat nempelnya otot punggung sama perut kan dia udah lumbalis ya. Terus ada superior dan inferior articular process. Ini nih, superior dan anterior articular process yang dia ini membentuk sendi antar vibrata. Lanjut, ini ada sacrum. Sacrum ini, sacrum atau osacrum, jadi ini adalah tulang kelangkang bahasa Indonesianya. Dia itu fungsinya itu untuk menghubungkan tulang belakang sama panggul. Nah, dia ini ada tampak depan anterior view dan posterior view. Yang pertama tampak depan atau anterior view. Jadi bagian yang pertama itu ada base atau basis, dia itu bersendiri dengan L5, kemudian ada promontory ini. Promontory itu dia itu biasanya kan dia bentuknya itu tonjolan S1 di depannya S1 ini kan. Nah, dia ini sering jadi patokan anatomi di panggul. Itu pakainya sakral promontory ini. Kemudian ada sakral foramen anterior ini. Lubangan ini dia ini sebagai tempat keluarnya saraf sakral, kan namanya sakral foramen. Terus ada transverse line ini. Transverse line itu dia merupakan bekas penyatuan dari antevertebral sakral. Terus selanjutnya ada ala sakralis. Ala sakralis sayap ini ya. Dia akan berhubungan dengan tulang panggul. Terus ada apex. Apex di bagian bawah ini, dia ujung bawah yang akan menyatu dengan coccyx. Ini lanjut, di bagian coccyx, masih di osa coccyx, dia ini merupakan tulang ekor. Dia ini merupakan tulang ekor dan dia ini merupakan bagian yang paling bawah, bagian yang terakhir dari tulang belakang. Dia letaknya di ujung bawah sini. Jadi dia itu biasanya terdiri dari 3 sampai 5 tulang kecil. Tapi di sini ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, yang dia itu udah menyatu biasanya, udah menyatu sebagian atau malah semuanya seluruhnya itu tuh udah menyatu antara tulang-tulang ini. Dia bentuknya kecil dan ini kan segitiga-segitiga gitu ya bentuknya dan agak melengkung ke depan. Selanjutnya, selanjutnya ini ada ligamenta kan. Nih, selanjutnya ada ligamenta. Yang pertama itu ada ligamenta ini anterior longitudinal ligamen. Dia ini merupakan ligamen yang alurnya itu tuh dari fascia spelvina sacrum sampai ke tuberculum anterior vertebral cervical 1 dan bagian anterior foramen magnum. Ligamen ini akan menutupi bagian anterior dan lateral dari vertebra yang fungsinya itu untuk mencegah hiperekstensi dan menjaga kestabilan. Selanjutnya ada ligamentum longitudinal posterior ini. Kan ini tadi yang depan, terus ini tadi yang belakang. Dia itu lebih kecil, dia itu lebih kecil dan lebih lemah daripada yang anterior ini. Kemudian itu dia berjalan dari canalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebrae dan posterior discus invertebralis. Terus selanjutnya ada ligamentum supraspinous ini. Ligamentum supraspinous ini dia menghubungkan antara ujung-ujung spinosus dari vertebra cervical 7 hingga ke sacrum. Kemudian ada ligamentum interspinosum ini yang bagian atasnya, dia ini menghubungkan keseluruhan dari processus spinosus yang saling berdekatan, dia dihubungkan dengan ligamentum yang ini. Kemudian ada ligamentum flavum ini, dia itu menghubungkan antara lamina vertebrae yang saling berdekatan. Selanjutnya ada ligamentum nuchae ini yang ada di belakang leher, dia ini bentuknya itu hampir kayak menyerupai segitiga. Nih, kemudian lanjut ke artikulasio. Artikulasio ini merupakan artikulasi itu di sendi di tulang belakang yang dimana dia ini berhubungan lewat 2 jenis sendi utama. Jadi yang pertama itu ada artikulasio intervertebralis yang ini. Dia ini merupakan sendi di antara badan vertebra. Dia itu di antara korpus vertebra satu sama yang lainnya. Kan ini kan korpus ya, di antaranya ini ada sendinya ini. Dia fungsinya itu untuk meredam guncangan sama dia itu memungkinkan untuk gerakan halus gitu. Terus selanjutnya itu ada artikulasio zygapophialis. Ini ada 3 di cervicalis cervical lumbalis yang dimana ini dia ini merupakan sendi antar tulang lengkungnya. Nih, dia ini menghubungkan antara processus articularis superior dan inferior antevertebra. Kemudian lanjut, ini ada artikulasio atlanto-occipitalis yang warna hijau, terus ini di bawahnya ada artikulasio atlanto-axialis.
Jadi yang articulatio atlanto-occipitalis itu di antara occipital dan atlas atau C1, yaitu menghubungkan antara condylus occipitalis dengan fascias articularis superior pada atlas yaitu di C1. Dan dia ini termasuk ke tipe sendi yang sinovial condyloid. Yang gerakannya itu fleksi ekstensi sama lateral fleksi. Kemudian lanjut di bagian bawah itu ada articulatio atlanto axialis yang dia ini merupakan sendi yang menghubungkan antara den aksis C2 dengan arcus anterior atlas atau C1. Masuk ke laporan yang kedua. Jadi plexus brachialis itu apa sih maksudnya? Plexus brachialis itu adalah plexus saraf lengan. Dia ini merupakan bagian saraf di tubuh, bagian jaringan saraf yang dia itu mengatur gerakan tubuh dan melakukan sensasi di bahu, di lengan, di jari tangan. Nah, dia ini yaitu asalnya itu dari saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1. Ya, urutannya itu, ini seperti yang ada di tetra di gambar yang di sebelah kanan ini. Ya, urutannya itu yang pertama itu dari roots, terus turun ke trunks, terus nanti ke divisions, lanjut ke course dan branch. Jadi yang pertama itu di roots. Jadi dia ini berasal dari C5 sampai T1 ini yang tadi udah disebutin, dan tiap root itu keluar dari sumsum tulang belakang di leher bagian yang bawah. Kemudian di bagian trunks atau batang ini yang bagian yang upper ini superior itu dia tadi dari C5 dan C6, di bagian middle trunk itu dari C7, kemudian di bagian lower trunk atau inferior ini di bagian C8 dan T1. Kemudian lanjut ke division atau lanjut ke division atau cabangnya. Jadi tiap trunk ini dibagi jadi anterior dan posterior division. Ada anterior dan posterior division. Yang division anterior itu untuk otot bagian depan atau flexor, kemudian di bagian posterior itu untuk otot bagian belakang atau extensor. Kemudian setelah division ada 3 chords di sini, yaitu dinamainya sesuai posisi terhadap arteri akselarisnya. Jadi ada lateral chord, posterior chord, dan medial chord. Kemudian ada yang fase yang terakhir yaitu branch atau cabang akhir, yaitu merupakan saraf besar atau yang paling utama di lengan. Dia ini yang pertama ada musculocutaneous nerve yang dia di C5 sampai ke C7. Ini nyambung C5 sampai C7. Yang dia ini memungkinkan untuk menggerakkan otot lengan depan atau bicep. Kemudian ada axillary nerve bawahnya. Ini dia itu dari C5 sampai C6. Dia itu arahnya ke otot deltoid dan kulit bahu. Selanjutnya dari radial nerve itu C5, C5, C6, C7, C8, dan T1 dia itu untuk otot extensor, untuk lengan belakang sama untuk lengan belakang sama pergerakan. Kemudian ada median nerve dari C5 sampai T1 untuk ini median nerve untuk C5 sampai T1 untuk otot flexor lengan bawah dan jari. Selanjutnya yang terakhir itu ada ulnar nerve, dia itu dari C8 sampai T1, dia itu otot tangan di bagian dalam kayak kelingking untuk kelingking jari manis. Dan ini tuh fungsinya untuk mengatur gerakan motorik dan rasa sensorik juga di lengan. Terus selanjutnya di bagian gambar ini, itu yang pertama ini kan ditunjukin ada axillary nerve. Ini sebenarnya ini gambarnya lagi dari sini, tapi yang versi lebih jelasnya lagi. Ini ada jadi yang ketiga, skenario ketiga, Minko 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minko tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atas. Nah, jadi di tungkai kanan atas ya. Jadi kita akan membahas mengenai os femur atau tulang paha. Yaitu dikelilingi otot-otot besar kayak quadricep sama quadricep yang di bagian depan, terus di hamstring yang di bagian belakang. Terus yaitu fungsinya untuk menopang berat badan dan menggerakkan tungkai bagian bawah. Nah, dari osanya ini kita bisa lihat di bagian atas ini tuh ada caput femorisnya. Caput osis femoris yang dia ini merupakan dia ini merupakan bentuknya itu kayak bola. Nah, nanti dia itu akan masuk ke acetabulum. Kemudian nanti di bawahnya itu ada kolum femoris atau bagian lehernya. Dia bagian sempit yang menghubungkan antara kepala sama batang. Kemudian ada trochanter mayor ini sama ada trochanter minor. Dia ini merupakan duanya tonjolan besar. Kalau yang mayor itu di bagian luar, yang minor itu di bagian dalam. Kemudian di antara ini di trochanter ini tuh ada fosanya ini kayak lekukan kecil di antara keduanya gitu. Ini kan ada dua nih, di tengahnya ini ada fosanya. Terus di bagian tengahnya ini ada korpusnya, ada badannya, dia panjang dan sedikit bentuknya ini nggak lurus aslinya, dia kayak melengkung agak melengkung gitu ke depan. Kemudian dia itu juga nanti terlihat ini di bagian belakang itu ada linea. Ini ada linea ini. Di ini tuh ada linea di bagian belakang. Nah, ini tuh garis kasar karena dia itu untuk pelekatan otot. Terus di bagian bawah, di bagian distal itu nanti dia ada condylus medialis. Condylus medialis ini condylus medialis sama ada condylus lateralis ini. Jadi yang seluruh sama kaput itu nanti adalah medialis. Kemudian yang sama truncator mayor itu nanti lateralis. Terus kemudian ada fascias patellaris ini. Fascias patellaris itu nanti akan berartikulasi. Fascias patellaris itu nanti akan berartikulasi dengan tulang patella atau lutut. Nanti kita bisa lihat di condylus medialisnya. Di condylus medialisnya itu nanti lebih besar dan posisinya itu di sisi dalam. Kemudian lanjut itu di bagian muskulinya. Jadi kalau muskulinya ini tuh ada bagian anterior dan ada bagian posteriornya. Sekarang kita jelasin bagian anteriornya dulu. Dia di otot bagian depan.
karena kan anterior. Jadi ini adalah otot-otot yang ada di bagian depan femurnya. Jadi yang pertama ini ada di ini. Ada muskuli psoas mayor dan ada muskuli iliacus yang disebut muskuli iliopsoas. Muskuli iliopsoas ini tuh merupakan otot yang nempel di tulang belakang dari femur. Yang nempel dia menempelnya itu kan dia di anterior. Nah, dia itu nempelnya itu dari tulang belakang femur. Jadi dia itu origonya itu dari M spos mayor, dia di corpus vertebrae T12 sampai L5. Terus M iliacusnya ini nanti dia itu origonya dari fossa iliaca. Kemudian insersionya ini nanti mereka berdua akan di truncator minor femur. Dia fungsinya itu untuk fleksi panggul. Dia fungsinya untuk fleksi panggul. Kemudian lanjut. Kemudian lanjut ada M quadriceps femoris yang dia itu ada 4 komponen ya. Ada rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, sama vastus medialis. Nah, dia ini akan bergabung jadi satu tendon yang melekat pada patella atau tempurung lutut. Yang pertama itu ada rectus femoris. Rectus femoris ini dia posisinya yang paling superficial di depan paha dan dia ini dia paling superficial dan dia ini satu-satunya otot quadriceps yang membantu untuk fleksi panggul. Jadi hanya rectus femoris ini. Kemudian ada vastus lateralis. Vastus lateralis ini di bagian sisi luar paha ini kan di bagian luar paha dan ini merupakan dan ini bagian yang paling besar di antara komponen quadriceps yang lain. Kemudian ada vastus medialis. Vastus medialis itu dia ini di sisi bagian dalam paha kan ini dan ini fungsinya untuk menjaga kestabilan patella saat lutut itu atau saat patella itu diluruskan. Terus ada vastus intermedius ini. Dia ini origonya itu kan di anterior dan lateral dari corpus femoris. Terus dia insersionya itu di tuberositas tibiae. Kemudian fungsinya itu dia untuk ekstensi lutut. Jadi dia itu letaknya itu di bawah rectus femoris. Jadi itu nggak kelihatan kalau misalkan dari luar. Kemudian lanjut ini adalah muskuli inferior. Bagian ini tuh kita bisa lihat gabungan perpaduan antara otot flexor sama aduktor. Terus dari depan paha ini beralih ke bagian dalam. Terus tampak jelas ini pectinetusnya, aduktor longusnya, gracilis. Ini kan dari bagian luar ini bagian dalam. Kemudian di ini tuh kita bisa lihat kelompok otot aduktor, yaitu fungsinya untuk aduksi paha. Nah, yang pertama ini adalah musculus pectinus. Dia ini merupakan otot yang posisinya itu paling atas. Ini kan di paling atas di sisi dalam paha. Dia lebih dekat ke panggul. Kemudian ada adductor longus. Nih, adductor longus bawahnya pectineus. Ini dia ini memanjang di bagian tengah media paha. Ini mudah dilihat dari depan dan ini di bawah pectineus ini kayak di bagian luarnya bawahnya persis. Terus ada adductor brevis. Adductor brevis ini yang di antara dalamnya ini antara ini. Ini. Nah, dia ini fungsinya itu tetap lebih dalam dibanding adductor longus. Kemudian ada aduktor mangus ini. Aduktor mangus ini dia merupakan otot terbesar di medial paha yang dia itu membentuk dinding dalam paha bagian bawah. Kemudian ada M gracilis ini yang lurus. Di ini paling panjang dan ramping, letaknya itu di medial yang paling dalam terus gampang dikenali. Karena ini kan yang emang yang paling medial kan ini sebelah sini. Dia ini ya seperti yang sudah disampaikan tadi fungsinya itu untuk aduksi paha. Kita udah sampai di bagian inervasi slide terakhir. Jadi inervasi itu apa sih? Jadi di slide ini kita bakal jelasin saraf-saraf yang ada di daerah paha sama di daerah tungkai bawah. Nah, yang pertama itu sumber-sumbernya dulu. Sumber-sumber inervasi dari regio femoralis ini ada dua, yaitu ada di plexus lumbalis sama ada di plexus sacralis. Di plexus lumbalis itu dari L1 sampai L4, yaitu fungsinya untuk menyuplai di bagian anterior sama medial paha. Ini di bagian anterior sama medial paha. Kemudian yang plexus sacralis itu dia menyuplai bagian posterior paha, belakang, tungkai bawah sama kaki. Terus ada saraf-saraf utama di regio femoralis. Bentar. Jadi saraf utama yang pertama itu adalah infemoralis ini. Infemoralis itu yang warnanya kuning. Dia itu kan asalnya dari plexus lumbalis. Nah, dia ini merupakan saraf terbesar di bagian depan paha yang dia itu penting untuk ekstensi lutut. Kemudian ada N obturatorius. N obturatorius. Obturatorius itu yang biru ini. Dia ini asalnya dari plexus lumbalis kan. Dia ini merupakan saraf yang lewatnya itu tuh dari panggul sampai ke sisi dalam paha. Jadi dia dari panggul sampai ke sisi dalam paha. Nah, dia itu ngontrol aduktor. Kemudian ada N ischiadicus di bagian posterior. Di bagian posterior ini kayaknya. Dia ada Endocelicus yang dia asal dari plexus sacralis. Dia ini merupakan saraf terbesar di tubuh manusia yang dimana dia itu akan menginervasi dari bagian pantat sampai ke tungkai bawah. Terus saraf di tungkai bawahnya itu yang pertama ada tibialis. Nih, nih di tibialis itu dia ini kan panjang ini dia akan memberikan motorik otot dari betis ini sampai ke pelantar telapak kaki, sampai ke telapak kaki. Nah, dia ini mengatur gerakan dorsifleksi sama plantar fleksi. Terus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.